Guys, ini gue bikin video dadakan banget karena mungkin beberapa investor di luar sana juga pada panik ya kenapa cryptocurrency pada turun drastis banget gitu kan. Dan mungkin gue di sini akan menyampaikan sedikit aja sih alasan kenapa dia bisa turun dan ya gue sharing aja gitu. Dan bagaimana reaksi gue soal ini semua. Oke, jadi sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi langsung aja, kenapa sih kok BTC dengan teman-temannya, Ethereum, dan lain-lain kok pada drop gitu ya. Oke, gue akan coba share screen dulu ke kalian. Ya. Ini menarik banget ya. Jadi ketika kalian misalkan terima berita ya, atau mungkin kalian ngelihat ya Bitcoin hari ini kok turun banget sih, gitu. 5 hari, 10% kan. Ini berdasarkan data dari Google. Caranya apa? Ketika kalian pengen tahu cryptocurrency kalian kenapa turun, kalian bisa cek nih misalkan Bitcoin, Ethereum, atau apapun di Google, terus di bawahnya, terus scroll tuh. Di sini kan ada berita-berita tuh. Goldman Sachs prediksi harga Bitcoin tembus 1,4 miliar. The Fed mau naikkan suku bunga, Bitcoin ambruk, ya kan? Ini yang bikin harga Bitcoin Shiba Inu. Nah, dari sini-sini nih berita. Nah, cuman gue tertarik sama yang ini, Pak. Ya, gue buka. Nah, di sini lo bisa lihat nih. Ini adalah berdasarkan CNBC Indonesia juga ya. Di sini kalian bisa lihat kenapa kripto pada turun kan ambruk. Dan ini data dari 1 hari sebelum gitu. Cuman ya biasanya nggak jauh-jauh dari sekarang. Karena kan ambruk emang udah dari kemarin apa 2 hari lalu ya. Ya pokoknya udah mulai turun lah. Gitu. Nah di sini yang bisa lihat di sini minus 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 minus. Nah ini kasih alasannya nih. Penurunan harga aset kripto tersebut juga terjadi mengikuti anjlokan bursa saham Amerika Serikat setelah Bank Sentral AS merilis notula rapat dari The Fed. The Fed itu siapa sih? The Fed itu kayak apa ya, Bank Indonesianya Amerika lah gitu. Yang memutuskan siap kenaikan suku bunga lebih cepat dari perkiraan akibat lonjakan inflasi. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Amerika kan kalau nggak salah beberapa bulan lalu tuh bikin satu kebijakan yang dimana kalau nggak salah dia printing money ya. Dia artinya kayak uang yang beredar dibanyakin lah, dia banyakin ngeprint uang gitu loh. Si negaranya ini akibatnya untuk mengatasi dari penurunan kemarin tuh banyak orang yang nggak kerja dan lain sebagainya. Ya, akhirnya inflasinya gede. Inflasinya naik nih gara-gara ya salah satu ulahnya dari sana gitu. Akhirnya The Fed, menurut gua The Fed ini dia menaikkan suku bunga ya supaya balik lagi ke normal. Cuman efek dari menaikkan suku bunganya ini yang menjadi isu kenapa kripto tuh bisa pada turun. Kenapa sih kok bisa turun? Mungkin kalau logika gue bermain ya, ini kayak suku bunga naik. Kalau lu suku bunga bank naik ya, otomatis kira-kira lu akan beralih investasinya ke bank atau lu investasinya itu ya investasinya ke bank atau naruh duitnya di bank atau lu beralih ke cryptocurrency. Ya pasti orang akan cenderung larinya ke bank. Kenapa? Karena mungkin mereka punya lembaga penjamin gitu kan. Mereka punya ya istilahnya bank udah lebih kuat gitu ya. Kalau misalnya kripto kan dia virtual dan lain sebagainya. Ya jadi akibat dari naiknya suku bunga ya tentu akan berdampak negatif pada kripto dan makanya kenapa Bitcoin dan teman-temannya itu turun. Salah satunya karena itu juga gitu. Terus juga masih ada karena memang kondisi yang uncertain, ya uncertain dalam arti ketidakpastian di kripto ini sendiri gitu. Dalam arti sekarang kan kita ada pandemi yang baru ya, istilahnya virus yang baru nih gitu, yang baru muncul ya. Nah, ini kan mengakibatkan beberapa negara banyak yang kena juga. Tentu akan berdampak kepada investasi juga gitu secara tidak langsung gitu. Nah, tentunya ini juga mempengaruhi. Nah, mempengaruhi lainnya seperti apa? Kayak contoh gini nih. Misalkan dengan adanya dengan adanya virus baru ini ya, si Omicron ya, maka
tentunya pemerintah atau pemimpin-pemimpin negara itu punya kebijakan yang beda-beda, guys. Dan kebijakan-kebijakan itu bisa jadi sentimen negatif kepada cryptocurrency, terutama misalnya kita ngomongin Bitcoin. Dan beberapa alasan lain kalian bisa temuin aja di Google. Sebenarnya kayak gitu sih, guys. Mungkin ini bisa menjadi jawaban dari kepanikan kalian atau apa namanya, pertanyaan kalian juga gitu. Bahwa ya kripto resikonya gede banget gitu. Makanya gue bilang di awal bahwa kalau emang kalian tidak sanggup untuk berinvestasi di kripto, ya mendingan jangan, karena turunnya drastis. Cuman mungkin orang kan nggak tergambar gitu, oh bisa sedrastis ini. Padahal kan gue udah bilang gitu, turunnya sangat drastis. Perlu aja kamu ingat bahwa semakin tinggi nominal investasinya atau potensi returnnya, maka resikonya juga semakin gede. Itu aja sih, mudah-mudahan ini ngejawab. Dan kalau misalkan seandainya, ya, video ini gak diedit, karena memang gue langsung secara ini upload aja gitu, supaya mungkin kayak menjawab pertanyaan kalian. Jadi mohon maaf kalau misalkan videonya nggak yang gimana-gimana gitu ya, nggak ada editannya atau apa, karena memang ini juga ya gue baca-baca dan gue langsung sharing ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kalian sedikit tahu alasannya, dan kalau kalian tahu alasannya mungkin bisa lebih tenang kayak gitu. Kripto tuh selalu begitu, seperti itu. Jadi ya kalau kalian nggak siap ya jangan. Kalau misalkan kalian siap, ya udah kalian harus hadapin. Paling salah satu cara untuk menanggulanginya adalah diversifikasi. Lo simpen invest di reksadana atau di saham kayak gue gitu. Jadi gue simpennya dipecah. Makanya sekarang kripto hancur nih, Pak. Gue buka saham gue sekarang, ya, gue naik 11%, Pak. Iya, gak percaya. Saham gue yang terakhir itu malah naik gitu, 11%. Gitu. Jadi ya memang di satu sisi minus ya, untuk Bitcoin-nya dalam ya, sama Ethereum dalam, tapi tetap aja gue ada aset lain yang naik, makanya itu diversifikasi penting, guys. Tuh. Oke semuanya, kalau kalian setelah ini malah menganggap ya kalau di saat kondisi seperti ini adalah di saat dimana kalian invest karena harganya murah, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi kalian bisa mulai investasi juga, entah itu di aplikasi Pintu, Peluang, ya, Thrift, dan lain sebagainya. Dan buat kalian yang ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir. Di situ ada edukasi di masing-masing video. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.